Baik, terima kasih Bu Linawati, saudara dan saudariku yang terkasih. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Bona. Bagi yang sudah mengenal, salam jumpa kembali. Kalau bagi baru yang mengenal, mungkin baru berjumpa, salam jumpa dan juga salam kenal. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang tema yang saya ambil dengan judul Hati yang Tahu Berterima Kasih. Latar belakang dari tema ini ketika saya mendaraskan Mazmur ibadat harian, Mazmur 101, 102 ayat 1 sampai 8. Jadi penomoran Mazmur 101 dalam kurung 102, itu saya menemukan bahwa sungguh betapa jiwa yang mengasihi Allah adalah jiwa-jiwa yang tahu berterima kasih. Dari kata-kata ini sungguh menyentuh hati saya bagaimana para pendoa itu boleh mengalami cinta kasih Allah semasa ia di dalam dunia. Bukan nanti hanya menunggu ketika jiwa itu sudah kembali kepada Bapa, tetapi justru di dunia melalui pengalaman doa itu, jiwa mampu bersyukur dan berterima kasih atas pengalaman yang Allah berikan sepanjang pesiaran hidupnya, pesiaran rohani tentunya. Tentunya kita bisa melihat di dalam kitab suci penuh sekali kidung, pujian, madah syukur yang mengekspresikan jiwa manusia yang telah berjumpa dengan Allah atau telah mengalami sukacita bersama dengan Allah. Beberapa contoh pernah saya bawakan di dalam LPF juga, yaitu tentang, kalau tidak salah itu tentang madah pujian Hana, lalu juga Magnificat, Maria, Kidung Zakaria, Kidung Simeon, dan masih banyak lagi di dalam kitab suci. Juga tak lupa Kidung Musa atau madah nyanyian kemenangan Musa yang dinyanyikan pada malam Paskah itu. Semuanya ini adalah ekspresi dari jiwa yang mau bersyukur, mau berterima kasih atas pengalaman yang ia terima. Dari kata tahu berterima kasih sendiri, kita bisa memahami akan latar belakang makna yang luas, ya. Ada kata tahu, artinya di sana memiliki pengetahuan, ya, supaya orang bisa berterima kasih. Bahkan berterima kasih sendiri juga memiliki makna yang mendalam, yaitu bagaimana kita bisa menerima kasih itu. Problem sekarang ini bahwa kasih Allah yang tidak berubah itu ditanggapi oleh banyak orang dengan tidak tahu berterima kasih. Artinya tidak tahu bagaimana menerima kasih Allah itu. Kasih Allah yang dalam arti tertentu adalah rahmat yang membimbing jiwa itu supaya bisa sampai pada kebaikan, sukacita. Maka rahmat itu disia-siakan oleh karena ketidaktahuan itu. Oleh karena itu, saya ingin mengambil contoh di dalam permenungan malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk belajar nanti kepada Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jiwa yang murni dan sederhana, yang selalu memadahkan kasih sepanjang hidupnya. Memang hidupnya tidak panjang. Selama di Biara Karmel pun hanya mengalami beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun di Biara Karmel. Tetapi madah cinta kasihnya terus berkembang hingga saat ini, yang dia cantumkan atau dia ukirkan di dalam buku yang diberi judul, kalau dalam bahasa Indonesia itu, Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Ya, bukunya namanya Aku Percaya akan Cinta Kasih Allah, atau dalam bahasa Inggris biasa ada The Story of Soul, itu bukunya. Baik, sebagai inspirasi sebelum kita masuk kepada permenungan tentang Santa Teresia kanak-kanak Yesus dan madah cinta kasih Allah itu, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan ini yang saya uh, ambil dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan ini. Mazmur 101 ayat bab 101 ayat 1 sampai 8. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku.
Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka berdiam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Kemuliaanlah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Mazmur ini, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Iya. Dalam Mazmur ini, kita melihat bagaimana ekspresi syukur yang dikatakan oleh jiwa, yaitu sang pemazmur tadi. Dikatakan bahwa aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu. Bermazmur sebagai pujian adalah ekspresi syukur dan sukacita atas kasih Tuhan, atas iman, atas pengalaman iman. Dan untuk bisa bersyukur dan bersukacita, maka orang harus menyadari terlebih dahulu akan rahmat dan kasih yang diterimanya dari Tuhan itu. Tidak ada orang yang mampu mensyukuri hidupnya kalau dia tidak menyadari akan kasih dan karunia yang dia terima dari Tuhan. Tuhan membawa kita atau memberikan rahmatnya itu setiap hari. Dan dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa orang bersyukur, orang bisa berterima kasih itu karena kasih dan kebenaran. Kebenaran di sini diibaratkan sebagai sebuah aktus atau tindakan kerendahan hati, di mana orang yang rendah hati itu adalah mereka yang berjalan di dalam kebenaran, mereka yang mengatakan iya dan tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tadi kita dengar di dalam Mazmur tadi jelas sekali bahwa memadahkan, jiwa yang memadahkan nyanyian kasih itu, kasih setia Tuhan itu membenci kejahatan, ya. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Jadi jiwa yang memperhatikan atau yang mampu mengidungkan kidung kasih Allah, mau berterima kasih atas kebaikan Allah, dia adalah yang memperhatikan hidup yang tidak bercela. Coba kembali pada teks Mazmur 101 ayat 1 sampai 8 tadi ya. Nah, sebelumnya lagi ada tadi di bagian awal. Baik. Terima kasih. Ya, di situ dikatakan bahwa aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Seseorang yang mampu mensyukuri akan kasih Allah atau dalam tanda kutip mengalami kasih Allah hanyalah orang-orang yang mampu memperhatikan hidup. Orang yang mampu memperhatikan kebutuhan rohaninya. Orang yang mampu melihat tata hidupnya, cara hidupnya, tingkah lakunya yang pantas baik secara moral maupun juga di dalam iman. Apakah hati saya ini bengkok atau lurus? Saya melakukan kejahatan atau tidak? Ketika orang mampu melihat dalam dirinya kebaikan Tuhan di dalam dirinya, maka dia akan berlaku lurus. Hatinya tidak bengkok, menjauh dari kejahatan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 101 ayat 1 sampai 8 tadi, ya. Ayat 100 ayat yang keempat dari Mazmur ini mengatakan hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Ini adalah ekspresi orang atau jiwa yang sungguh-sungguh mengalami cinta kasih Allah. Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, ketika di dalam memadahkan kasih Allah, yaitu melalui cinta yang selalu berkorban di dalam hidupnya,
cinta yang selalu menginspirasi pemikirannya, tindakannya, meskipun sederhana, tetapi sangat besar manfaatnya bagi dunia, teristimewa doa-doanya itu, membawa kita pada pemahaman bahwa orang yang baik, orang yang selalu diinspirasikan oleh cinta akan menjauhi kejahatan. Maka dikatakan bahwa perbuatan murtad aku benci dan perkara dursila itu tidak akan melekat padaku. Jadi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan tidak akan pernah melekatkan hatinya pada yang namanya kejahatan. Misalnya tinggi hati, lalu tadi dikatakan sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, lalu dikatakan juga tidak setia, bercela, hidup dengan cara yang bercela, dan lain sebagainya. Ada tadi dikatakan juga melakukan tipu daya, dan semuanya itu tidak akan pernah melekat di dalam hati orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Sederhananya bahwa setiap orang yang mau bersyukur atas cinta Allah, yang telah merasakan cinta kasih Allah, tidak akan melekat pada kejahatan. Hatinya akan bebas dari kejahatan. Maka di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa kidung kasih itu dikidungkan di dalam kebenaran, di dalam kerendahan hati. Kidung kasih tidak pernah diperdengarkan atau dikidungkan di dalam kebencian, kecemburuan, dan juga tidak pernah dibuat atau dilaksanakan kasih itu di dalam iri hati dan dengki. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, untuk menyanyikan kidung kasih setia Tuhan, orang harus mampu menjaga hatinya lebih dahulu. Artinya orang mampu membuka hatinya, mengoreksi hatinya, sehingga hatinya itu sungguh-sungguh murni dan hatinya itu sungguh-sungguh bebas dari kejahatan. Barulah orang itu bisa mengidungkan kidung kasih setia Tuhan. Pertanyaannya, apakah di dalam keseharian saya, di dalam hidup saya, di dalam doa-doa saya sungguh mengidungkan kidung kasih Tuhan, ataukah saya mengidungkan kidung-kidung yang lain? Ya, ada banyak sekali kidung kalau kita mau meneliti atau melihat kembali di dalam hidup kita masing-masing. Terkadang ada orang yang mengidungkan atau menyanyikan lagu kesombongan, ya, atau menyanyikan lagu kejahatan, iri hati, atau menyanyikan lagu pemuasan hidupnya. Ya. Pemuasan hidup itu bisa macam-macam, mungkin harta kekayaan, seksualitas, dan lain sebagainya. Itu adalah kidung-kidung yang sering dikidungkan oleh manusia dewasa ini. Maka kita, para saudara dan saudariku yang terkasih, yang hari ini ingin belajar dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus bagaimana mengidungkan madah cinta itu, kita diajak untuk pertama-tama tadi tahu. Ya, tadi dikatakan bahwa hati yang tahu berterima kasih, artinya tahu tentang kidung apa yang sedang saya kidungkan saat ini. Nyanyian apa yang sedang saya nyanyikan melalui cara hidup saya, relasi saya, lalu persahabatan saya. Semuanya itu akan menghantar kita pada kesadaran bahwa ketika yang saya nyanyikan, yang saya kidungkan itu bukan pujian, bukan cinta kepada Allah, pasti akan membawa saya pada kesulitan dalam hidup dan juga akan membawa saya pada dosa. Next. Dikatakan bahwa Santa Teresa mengatakan kebaikan dan kasih ilahi dari hati ilahi tidak banyak diketahui. Ini tadi yang saya katakan, yaitu dalam bahasa Inggrisnya, the divine heart, goodness, and merciful love are little known. Kebaikan dan kasih ilahi dari hati ilahi tidak banyak diketahui. Ya, sepertinya seolah-olah tersembunyi. Padahal tidak. Allah selalu menampakkan kebaikannya itu setiap hari dan kapanpun, dimanapun. Ya. Tetapi untuk mengetahui itu ada syaratnya. Memang benar bahwa untuk menikmati harta karun ini, kita harus merendahkan diri kita yang pertama, harus mengakui ketiadaan kita yang kedua. Jadi disinilah dikatakan oleh Santa Teresa kanak-kanak Yesus, banyak jiwa yang menarik diri. Sehingga bukan karena Allah tidak memberikan pengetahuan tentang itu, tetapi banyak jiwa yang menarik diri karena tidak setuju untuk merendahkan dirinya.
karena tidak setuju untuk meninggalkan ikatan-ikatan yang membelenggu hatinya. Maka dikatakan tadi, syaratnya harus merendahkan diri, harus mengakui ketiadaan kita. Dewasa ini orang yang mengikuti, ya, yang mengikuti pribadi seseorang itu biasanya banyak hal, misalnya kekuasaan, ya, atau kehormatan. Orang di mana-mana mau dihargai, mau dihormati. Orang di mana-mana mau diperhitungkan, mau diperlakukan secara khusus. Dan untuk berusaha mendapatkan semuanya itu, maka orang harus memiliki power, ya, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, sehingga dia dipandang khusus, dia dipandang tertentu. Dan tidak ada orang yang mau direndahkan dan mau merendahkan dirinya. Ya. Meskipun yang dia lakukan itu salah, bahkan orang akan membela diri ketika sudah jelas-jelas dia bersalah. Oleh karena itu, kebaikan dan kasih ilahi ini tersembunyi dari jiwa-jiwa yang demikian. Jiwa-jiwa yang tidak bisa menikmati mada cinta kasih Allah. Mada cinta kasih Allah itu apa? Mada cinta kasih Allah itu adalah kebaikan hati ilahi, yaitu kebaikan hati Bapa. Dan cinta yang berbelas kasih, yaitu Kristus. Jadi kebaikan Bapa dan cinta yang berbelas kasih ini adalah mada cinta Allah. Setiap hari kita mendengarkan madah ini, cinta Allah, Bapa yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus, yang telah memberikan Kristus setiap hari melalui sakramen Ekaristi, melalui hosti kudus, melalui tubuh dan darahnya, tetapi kita tidak mampu menikmati madah cinta itu. Ya, karena tadi kekurangan pengetahuan akan hal itu. Karena kita tidak mau merelakan diri kita untuk dibebaskan dari kelekatan-kelekatan tadi. Dan sangat menarik saudara dan saudariku yang terkasih bahwa madah cinta Allah ini bukan hanya sebatas lirik madah lagu, tetapi diikuti dengan melodi kasih. Dan melodi kasih itu adalah gerakan Roh Kudus yang membimbing. Ya, dikatakan dalam Galatia bab 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya bahwa jika dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu akan hidup di dalam cinta kasih. Ya, karena hukum Taurat isinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Maka kita tidak akan pernah di bawah bayang-bayang ketakutan akan hukuman karena kita tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Melodi kasih inilah yang menyatukan mada cinta Allah tadi, kebaikan hati Bapa melalui Kristus, yaitu cinta yang berbelas kasih, yang setiap hari mau menerima, mau mengampuni segala kesalahan, mau memahami kelalaian bahkan kekurangan kelemahan kita. Dan oleh Roh Kudus inilah kita digerakkan untuk mengikuti irama cinta kasih itu. Maka untuk menikmati mada cinta itu, kita harus mengikuti irama lagunya, melodi kasihnya, yaitu dengan memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, nanti bisa dibaca dalam selanjutnya Galatia bab 5 ayat 18 sampai selesai. Bagaimana kita mengikuti gerakan Roh ini? Bagaimana kita mengikuti dorongan kebaikan Roh Kudus ini? Sehingga kita bisa menikmati akan cinta Allah tadi dan mampu mensyukuri akan cinta kasih Allah itu setiap hari. Untuk bisa menikmati itu, tadi saya katakan bahwa harus memiliki pengetahuan akan cinta. Ya. Cinta kasihlah yang membuat kita berkenan di mata Tuhan. Itu adalah ilmu cinta. Kita bisa memiliki segala kemampuan. Ya, mungkin kita menjadi pelayan di dalam gereja, kita menjadi pembicara yang baik dalam persekutuan-persekutuan doa, kita menjadi mungkin pendoa dan lain sebagainya, pelayan-pelayan dalam gereja, atau kita menjadi anggota DPP, dan banyak sekali pelayanan yang bisa kita lakukan di dalam gereja. Tetapi kita tidak akan pernah bisa berkenan di mata Tuhan kalau yang kita lakukan semuanya itu tanpa cinta. Ya. Motivasinya ketika kita lakukan semuanya itu bukan cinta kasih, maka semuanya itu adalah sia-sia. Seperti gong yang nyaring bunyinya ya oleh
Rasul Paulus dikatakan. Jadi tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Untuk itu, supaya kita bisa sampai pada pengetahuan cinta tadi, maka kita diajak untuk merendahkan diri. Artinya apa? Mengakui kebenaran dan hanya berkata, berpikir, dan bertindak dari dan untuk kebenaran. Sekali lagi saya ulangi bahwa untuk memiliki pengetahuan akan cinta kasih itu, maka kita diajak untuk selalu mengakui kebenaran. Ya. Bukan mengakui hal yang salah atau membenarkan yang salah, tapi mengakui kebenaran dan hanya berkata, berpikir, dan bertindak dari dan untuk kebenaran. Bukan membenarkan diri. Nah, ini yang sering terjadi adalah kita membenarkan diri dengan dalil-dalil tertentu, mencari dalil-dalil tertentu untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang adalah salah atau tidak berkenan di mata Tuhan karena bertentangan dengan cinta kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, selain merendahkan diri, kita juga diajak ya untuk mengakui ketidakberdayaan diri. Artinya kita diajak untuk menjadi kecil. Santa Teresa kanak-kanak Yesus sangat terkenal dengan ilmu pengetahuan cintanya, yaitu jalan kecil. Di mana dikatakan bahwa belas kasih itu dicurahkan kepada mereka yang kecil. Artinya mereka yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Ya. Tidak sombong, tidak mengandalkan intelektualitasnya atau kemampuan kepandaiannya, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kehebatannya sendiri, atau tidak mengandalkan orang lain yang dia anggap mampu, dia anggap hebat, yang menjadi andalannya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau menjadi kecil, menjadi tak berdaya, dan hanya berpasrah pada Tuhan. Jalan itu ialah penyerahan seorang anak kecil yang tidak cemas tertidur dalam tangan bapaknya. Jadi yang dikatakan oleh Santa Teresa ini, untuk menjadi kecil maka kita harus menjadi seperti seorang anak kecil yang tidak memiliki kecemasan, karena kita tahu bahwa Bapa Allah itu lebih besar dari segalanya, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari kekurangan kita, lebih besar bahkan dari kecemasan-kecemasan kita. Maka kita harus mengakui ketidakberdayaan diri. Ya. Kita harus mampu mengakui bahwa kita bukanlah penyelamat untuk diri kita sendiri. Bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kehebatan kita terbatas. Maka kita harus mengakui akan kehebatan atau kebaikan Allah. Ini yang membuat kita untuk bisa selalu mengucap syukur tadi. Berterima kasih. Bahkan bisa mengidungkan mada cinta jika kita sungguh-sungguh mampu merendahkan diri dan mengakui ketidakberdayaan diri. Next, selanjutnya, ini adalah sebuah jalan, ya, jalan kecil tadi itu adalah tidak lain adalah jalan cinta, bukan sesuatu yang baru. Seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri bahwa perintah itu yang utama, perintah yang diberikan kepada para murid adalah hendaklah kamu saling mengasihi atau mencintai. Dalam Amsal, ya next, selanjutnya, dalam Amsal bab 9 ayat 4 dikatakan bahwa siapa yang kecil sekali, hendaklah datang kepadaku. Siapa yang kecil sekali? Hanya mereka yang menjadikan dirinya itu kecil di hadapan Allah, dialah yang datang kepada Allah, bisa datang kepada Allah. Kita ingat bacaan Injil kemarin bagaimana seorang kaya yang menolak tawaran dari Sang Juru Selamat atau tawaran dari Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupan kekal. Dikatakan bahwa dia bertanya, guru yang baiknya, apa yang bisa saya buat supaya saya bisa memiliki hidup kekal? Maka Yesus mengatakan bahwa jangan membunuh dan lain sebagainya. Seperti apa yang dikatakan dalam uh, Taurat Musa atau 10 perintah Allah itu. Lalu dia mengatakan bahwa semuanya itu sudah aku lakukan. Lalu apa yang kurang sehingga aku bisa menjadi lebih sempurna atau menjadi lebih sempurna? Karena semua itu sudah aku lakukan dari kecil. Perintah-perintah itu. Lalu Yesus mengatakan bahwa jualah semua harta yang ada padamu dan datang ikutlah aku. Lalu dia pergi dengan sedih karena begitu banyak hartanya.
Sehingga Yesus mengatakan bahwa orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Artinya bahwa bukan berarti kalau kita mau datang kepada Allah, maka kita harus tidak memiliki apa-apa. Tetapi yang mau dimaksudkan oleh Tuhan adalah kita terlepas, kita menjadi kecil sekali. Ya. Kecil sekali di hadapan Allah. Menjadi bahkan kita tidak membuat diri kita berarti. Ya. Kita membuat diri kita sungguh-sungguh tidak ada artinya di hadapan Allah. Di dalam ibadat Rabu Abu biasa kita menyanyikan lagu Hanya Debulah Aku di alas kakimu Tuhan. Artinya bahwa kita tidak berarti. Semakin kita merendahkan diri, maka kita akan semakin diangkat. Ya, kita akan semakin diangkat untuk bisa datang kepada Allah. Santa Teresa mengumpamakan jalan kecil ini dengan sebuah lift. Ya, zaman dulu, ketika zamannya Santa Teresa itu baru ditemukan itu yang alat yang namanya lift. Dulu di rumah-rumah bangsawan itu hanya ada tangga untuk naik ke lantai 2, 3, dan seterusnya. Tetapi ketika sudah ditemukan teknologi itu, lift itu, maka Teresa menggambarkan bahwa jalan kecil ini adalah seperti lift yang mengangkat seseorang dari lantai dasar sampai ke atas. Dan yang mengangkat itu adalah tangannya Yesus. Untuk bisa diangkat supaya jangan berat, maka kita harus menjadi selalu kecil. Seperti tadi, artinya menjadi seperti seorang anak yang tidak cemas karena dia selalu ada di dalam pangkuan Bapaknya, selalu di dalam perlindungan Bapaknya. Itu adalah jalan cinta. Ya. Allah lebih melihat kasih. Anda cukup tahu bahwa Tuhan kita tidak melihat pada kehebatan tindakan kita, atau bahkan pada kesulitannya, tetapi pada kasih yang kita gunakan untuk melakukannya. Jadi Allah melihat kasih. Itulah yang harus menjadi pedoman kita. Untuk menjadi kecil, maka kita harus melakukan yang namanya kasih. Perbuatan kecil apapun yang kita lakukan dengan cinta yang besar akan dilihat oleh Allah, akan berarti dan berkenan bagi Allah. Lalu Teresa mengatakan bahwa betapa manisnya jalan cinta itu. Benar, seseorang mungkin jatuh, seorang mungkin tidak selalu setia, tetapi kasih yang tahu bagaimana menarik keuntungan dari semua dengan sangat cepat menghabiskan apapun yang mungkin tidak menyenangkan Yesus, tidak meninggalkan apapun kecuali kerendahan hati dan kedamaian yang mendalam di dalam jiwa yang paling dalam. Sangat indah saudara dan saudariku yang terkasih ketika kita mau melalui jalan cinta ini. Ya. Jadi menghidungkan kidung cinta itu, orang bisa bermada, bersuka cita di dalam cinta, hati yang tahu berterima kasih itu. Ketika kita suka cita, pasti kita bisa bernyanyi lagu gembira itu untuk mengekspresikan sukacita kita itu bisa kita alami kalau kita mau melalui jalan ini, yaitu jalan cinta. Mungkin kita lemah, ya. Mungkin kadang kita tidak setia, mungkin sering kita jatuh, kita sudah berkomitmen, Tuhan saya akan doa setiap pagi misalnya, tetapi karena satu dan lain hal, mungkin tidak bisa memenuhi janji itu. Ya. Tapi semuanya itu tidak penting, kalau semuanya itu kita lakukan untuk motivasi, yaitu kasih, motivasi cinta. Sehingga dikatakan oleh Santa Teresa, ketika kita berkembang di dalam jalan cinta itu, kita tahu bagaimana menarik keuntungan dari kelemahan-kelemahan kita. Sehingga dengan sangat cepat menghabiskan apapun yang mungkin tidak menyenangkan Yesus. Artinya bahwa ketika kita sungguh-sungguh ya dengan serius berkomitmen mau mencintai Yesus, mau mengikuti jalan cinta ini dan memberikan dengan sungguh diri kita untuk mencintai apa yang Tuhan cintai, menyesuaikan ya kehendak kita dengan kehendak Tuhan, atau mencari hal-hal yang Tuhan sukai, atau melakukan hanya hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, maka semua hal yang tidak menyenangkan ya bagi Tuhan itu akan hilang cepat di dalam diri kita. Tidak akan diberikan prioritas atau tidak akan mendapatkan tempat di dalam hati dan pikiran kita. Misalnya, Tuhan pasti tidak suka orang yang membenci dan tidak mau mengampuni. Yesus mengatakan, jika kamu tidak mau mengampuni, maka Bapakku di surga juga tidak akan mengampuni.
dosamu yang banyak itu juga tidak akan diampuni kalau kamu tidak mau mengampuni. Dan kita setiap hari kita mempertanyakan juga dalam diri kita, menanyakan di dalam batin kita, saya sudah mengampuni belum hari ini? Ya. Ketika saya berusaha untuk mengampuni, ketika saya berusaha untuk bisa melepaskan diri dari yang namanya dendam, ya, dari namanya kebencian, maka disitulah lama-kelamaan kita akan memiliki apa yang berkenan di hati Allah. Kita akan memiliki cinta. Sehingga untuk bisa mengampuni itu menjadi hal yang mudah untuk kita. Tidak lagi menjadi hal yang sukar. Mungkin kita awalnya membutuhkan latihan lah. Berapa tahun kita bisa berdamai dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah sungguh-sungguh melepaskan itu dan mengisinya dengan cinta Tuhan, mengikuti jalan cinta ini, menjadi mudah bagi kita untuk bisa mengampuni mereka yang bersalah. Kenapa? Karena kita akan disadarkan bahwa kita juga tidak pernah bebas dari yang namanya kesalahan. Next, selanjutnya, selain madah cinta kasih itu adalah madah yang menyenangkan, madah sukacita, madah kegembiraan, tetapi madah cinta kasih adalah sebuah madah penderitaan. Ya. Kenapa ada madah penderitaan di sana? Itu gambar Santa Teresa, karena Yesus di hari-hari terakhir hidupnya, dia tidak bisa apa-apa di dalam penderitaan sakitnya, dia hanya bisa ada berbaring di tempat tidur ya, sambil berdoa. Hanya itu saja. Hal-hal lain dia tidak bisa buat seperti suster-suster yang lain. Ya. Madah cinta itu adalah madah penderitaan karena janganlah membayangkan bahwa cinta itu dapat ditemukan tanpa penderitaan, karena kita membawa serta sifat alamiah kita sebagai manusia. Namun, sungguh merupakan sumber pahala. Artinya bahwa ketika kita mau mencintai Allah, kita diajak untuk melepaskan ya, diri kita dari hal-hal tadi, hal-hal negatif, kesenangan duniawi, dan lain sebagainya. Hal-hal mungkin yang selama ini membuat kita merasa nyaman, hal-hal yang mungkin membuat kita merasa aman, dan hal-hal yang membuat kita merasa senang. Tetapi semuanya itu sebenarnya sedang menghalangi kita untuk bisa mencintai Allah. Maka untuk membebaskan diri kita dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik itu pasti akan membawa penderitaan. Dan hanya orang yang mau menderita mampu memadahkan madah cinta ini. Orang yang mau memadahkan penderitaannya, memadahkan kelemahannya, memadahkan ya tadi terbuka terhadap Allah, sadar betul bahwa dia merasa bersalah dan lain sebagainya di hadapan Tuhan dan mau bertobat meskipun jatuh bangun, tetapi ketika dia mampu memadahkan penderitaan itu, sebenarnya dia sedang dimurnikan di dalam cintanya. Ya, seperti dalam kiasan kitab suci, seperti emas yang dimurnikan di dalam tanur api, dipisahkan dari unsur-unsur lain yang tidak murni. Dan Santa Teresa dimurnikan di dalam kelemahan-kelemahannya, di dalam penderitaannya, di dalam sakitnya. Maka dikatakan bahwa sungguh merupakan sumber pahala. Terkadang kita menyikapi sakit, kemalangan, ya, penderitaan itu sebagai kutukan, sebagai hal yang tidak menyenangkan dan harus segera diselesaikan, harus segera diatasi dan lain sebagainya. Kita mungkin tidak pernah melihat bahwa melalui penderitaan itu sebenarnya adalah sebuah sumber pahala yang besar, di mana ketabahan, iman, ya, itu diuji dan dimurnikan di dalam penderitaan. Terkadang kita juga kesabaran kita diuji di dalam penderitaan. Cinta kita kepada Yesus diuji di dalam penderitaan. Jangan sampai kita hanya mencintai Yesus di saat senang, tetapi mengutuki bahkan mempersalahkan Yesus di saat kita menderita. Kita yang berjalan di jalan cinta seharusnya tidak memikirkan penderitaan yang dapat terjadi di masa depan. Tidak usah memikirkan bahwa nanti ke depan saya akan menderita seperti ini dan seperti itu ya. Itu adalah kurangnya kepercayaan diri. Itu seperti mencampuri pekerjaan penciptaan. Jadi kita tidak usah memprediksi bahwa ketika kita melakukan cinta kasih ini nanti efek penderitaannya seperti ini ya. Sehingga membuat kita takut untuk mencintai Allah.
Justru ketika kita lebih memfokuskan pada penderitaan, pada hal-hal yang negatif tadi, ketimbang memfokuskan pada cinta yang mengobarkan semangat untuk menderita itu, kita akan menjadi takut dan tidak akan pernah mampu lepas dari kemalangan atau kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak akan mampu lepas dari dosa-dosa dan tidak akan mau berusaha untuk bertobat dan menjadi baik. Itu yang dikatakan oleh Santa Teresa. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Maka mada cinta adalah sebenarnya mada penderitaan. Next. Memang benar bahwa cinta tidak mengenal kata tidak mungkin. Ya. Karena cinta menganggap semua hal mungkin. Semua hal diperbolehkan. Seperti kata Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa yang mustahil bagi manusia, ini bahasa sederhananya, yang mustahil bagi manusia itu adalah niscaya bagi Allah. Ada pasti mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Maka ketika orang itu mencintai, mengidungkan mada cinta di dalam hidupnya, tidak ada kata tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi. Ya. Berdamai itu mungkin, menjadi baik itu mungkin, menjadi kudus itu mungkin, menjadi sabar itu mungkin. Kalau orang sungguh-sungguh mau mencintai, ya, mau mengidungkan mada cinta seperti yang saya katakan tadi, mau berkorban, mau memadakan madah penderitaan di dalam hidupnya tanpa menutup-nutupi. Lalu dikatakan bahwa Allah yang baik tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan karya kasihnya dalam jiwa. Satu sinar di hatinya dapat dengan sekejap membuat bunganya mekar untuk selama-lamanya. Mungkin kita berpikir, sampai kapan saya bisa berusaha ini? Tidak mungkin dengan kelemahan saya, dengan keterbatasan saya. Saya yang suka cepat emosi, cepat marah. Saya yang suka cepat menghakimi orang. Saya yang suka cepat mengatakan kata-kata yang mengadili dalam tanda kutip, bahkan kata-kata kotor kepada sesama misalnya. Apakah saya bisa mengubah itu? Rasanya tidak mungkin. Sampai kapan saya harus berusaha? Maka dikatakan oleh Santa Teresa bahwa kalau Tuhan berkenan hari ini kita berubah, hari ini juga kita akan berubah. Ada waktunya, ada saatnya. Seperti kisah perjalanan Saulus ke Damsyik. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa Saulus adalah penganiaya jemaat, tetapi dalam sekejap, dalam perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik, sebelum masuk kota Damsyik, dia mengalami pertobatan. Dan di sanalah lahirlah Paulus. Ya, menjadi rasul, menjadi orang yang baik, bahkan menjadi pengajar bagi bangsa-bangsa. Kata-kata Santo Yohanes dari Salib demikian. Tindakan kasih yang paling kecil dari cinta yang murni lebih berharga daripada semua karya lainnya. Artinya mungkin kita mengusahakan banyak hal ya, untuk menjadi baik. Tetapi tanpa cinta kasih, maka semuanya itu tidak akan menghasilkan hal yang berharga. Tidak akan membuat hidup kita berubah. Jadi yang ingin dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib bahwa lakukan tindakan yang sederhana. Mungkin kita bisa memberikan senyum kita ya, kepada orang lain. Itu hal tindakan yang sederhana. Tuhan mungkin tidak menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, supaya orang lain itu merasa diterima, merasa nyaman, merasa diperhatikan, diperlakukan dengan baik. Mungkin kita memiliki kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kita semua yang namanya cinta kasih, cinta. Dengan senyuman yang penuh cinta, kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan membuat orang lain itu diterima, dikasih, dihargai, meskipun kita belum melakukan sesuatu apapun. Ya. Paling kurang dengan tindakan tadi, tindakan sederhana tadi, yang didasari oleh cinta tadi, kita bisa membawa orang lain untuk merasakan bahwa, oh saya dikasihi, oh saya dicintai, hanya dengan senyuman yang penuh kasih. Dan saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan bahwa saya hanya tahu satu cara untuk mencapai kesempurnaan, yaitu cinta. Untuk bisa mencapai kesempurnaan dalam hidup, Santa Teresa kanak-kanak Yesus tidak menemukan cara-cara lainnya. Ya. Kehebatan-kehebatan yang lainnya, mungkin jam-jam doa yang panjang, ya, atau kurban-kurban yang banyak, derma-derma yang banyak mungkin. Itu mungkin semuanya itu tidak bisa membawa kita menjadi sempurna, kecuali cinta. Ya. Teresa mengatakan bahwa
Saya hanya tahu satu cara, tidak ada cara lain untuk menjadi sempurna, yaitu dengan mencintai. Maka marilah kita mengasihi, karena hati kita tidak diciptakan untuk yang lain selain untuk mencintai. Hati kita tidak diciptakan untuk yang lain-lainnya, untuk membenci bahkan, atau hati kita diciptakan untuk memiliki semua hal yang ada di dunia ini, untuk kerakusan dan lain sebagainya. Tapi hati kita diciptakan hanya untuk mencintai. Kadang-kadang saya mencari kata lain untuk mengekspresikan cinta ini. Ya. Tetapi di tengah pengasingan ini, yaitu di dunia, kata yang berawal dan berakhir oleh Santo Agustinus tidak mampu menggambarkan getaran jiwa. Maka kita harus tetap berpegang pada satu kata yang sederhana dan satu-satunya ini mencintai. Jadi kadang kita untuk mengekspresikan cinta itu susah. Ya. Bagaimana saya mengekspresikan itu? Cinta itu tidak bisa dikatakan, ya, saya mencintaimu. Itu tidak ada artinya. Tetapi ekspresi cinta yang benar adalah dengan melakukan cinta atau yang disebut dengan mencintai. Artinya kita berbuat cinta, melakukan cinta. Mencintai artinya dilakukan dengan sebuah perbuatan nyata. Tadi saya katakan misalnya dengan senyuman, ya, itu kita mencintai. Lalu perhatian. Ya. Jadi cinta itu tidak akan pernah habis kalau kita ekspresikan dengan hanya sekedar dengan kata-kata. Tidak akan ada cara lain untuk mengekspresikan cinta kita selain dengan mencintai. Next, selanjutnya. Tetapi kepada siapakah hati kita yang malang ini akan mencurahkan kasihnya? Terkadang kita bingung. Kepada siapa hati kita ini mencurahkan cinta kita? Apakah kepada keluarga, atau dalam tanda kutip kepada manusia, ataukah kepada barang-barang dunia, ataukah kepada kehormatan, atau kepada apapun? Ya, Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Maka kepada siapakah hati kita yang malang ini akan mencurahkan kasihnya? Siapakah yang akan ditemukan yang cukup besar untuk menjadi penerima harta karunia? Akankah seorang manusia tahu bagaimana memahami? Bahkan seorang kekasih pun atau suami istri pun kadang bisa salah paham, ya, tidak bisa menerima, tidak paham cara baik suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Akankah seorang manusia tahu bagaimana memahaminya? Dan di atas segalanya, akankah ia mampu membayarnya? Apakah orang mampu membayar kasih yang kita berikan setimpal? Ya. Kita akan selalu merasa kekurangan. Saya sudah buat begini kepadamu, tetapi perlakuannya selalu tidak pas untuk saya. Ya. Cintanya tidak pernah seimbang. Saya mengasihi kamu dengan demikian, tetapi dia tidak mengasihi saya dengan seperti saya mengasihi dia. Selalu ada kekurangan, selalu ada ketidakpuasan. Maka hanya ada satu pribadi yang mampu memahami kasih itu. Kadang kasih kita itu tidak dipahami karena kelemahan-kelemahan manusia tadi dikatakannya. Kita selalu di dalam mencintai membawa dengan kelemahan-kelemahan manusiawi kita, sehingga tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah dipahami 100%. Bahkan disalahartikan. Ya. Tindakan kasih kita, pikiran kita maunya baik. Kita menasehati orang, kita mengajak orang, maunya baik, tetapi kadang orang menangkapnya sebagai sesuatu yang tidak baik. Ya. Kenapa kamu mencampuri urusan saya? Kenapa kamu tidak mengurus dirimu sendiri dan lain sebagainya? Maka hanya satu pribadi yang mampu memahami kasih itu, yaitu Yesus. Hanya Dia yang dapat memberikan kembali kepada kita jauh lebih banyak daripada yang dapat kita berikan kepadanya. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, memadahkan madah cinta ini, yang pertama-tama adalah kita madahkan untuk Allah sendiri, ya, bukan madah cinta kasih untuk manusia. Karena ketika kita memadahkan cinta kita, ya, cinta level atau dalam tingkatan manusiawi saja, tanpa sampai pada cinta kasih ilahi itu, maka kita tadi akan merasa selalu tidak puas. Ada selalu rasa kurang di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah mampu menerima cinta yang sepadan.
Dan hanya Yesuslah, hanya Dia yang dapat memberikan kembali jauh lebih banyak daripada yang dapat kita berikan kepadanya. Ketika kita mampu menerima tadi cinta Yesus, berterima kasih, menerima kasihnya, maka segalanya itu cukup. Dan Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa ketika orang memiliki Tuhan, dia memiliki segalanya. Maka Tuhan saja itu cukup untuk saya. Saya tidak akan khawatir, karena semuanya akan berlalu. Penderitaan akan berganti dengan sukacita, sukacita akan kembali lagi kepada penderitaan, ya. Kejayaan akan berakhir dengan keruntuhan, keruntuhan akan mulai dibangun lagi menjadi kejayaan lagi. Itu akan berlalu, semuanya akan berlalu. Seperti bayang-bayang yang berlalu, ya. Seperti malam menjadi siang, siang menjadi malam kembali. Dan semuanya itu tidak akan pernah memuaskan hati kita. Hanya cinta Tuhan. Ketika kita tahu berterima kasih, tahu menerima kasih itu, karena kita memiliki pemahaman, pengetahuan tentang cinta itu, maka kita akan mampu, ya, bersuka cita dan memadahkan cinta kasih itu melalui perbuatan-perbuatan baik. Next. Dikatakan bahwa cinta kasih yang sejati tadi, yang saya katakan bahwa kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, cinta kasih yang sejati adalah bersabar terhadap segala kekurangan sesama kita. Ini adalah efeknya. Ya, ketika orang mampu mencintai Allah, mampu berterima kasih, mampu memadahkan cinta kasih Allah itu, maka orang mampu bersabar terhadap segala kekurangan sesama. Ya. Artinya orang mampu menerima orang lain, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak terkejut melihat kegagalan orang lain. Kita tidak menghakimi orang lain yang gagal. Gagal untuk berbuat baik, gagal untuk menepati janji, gagal untuk bisa setia dan lain sebagainya. Kita tidak terkejut. Ya. Kalau kita masih terkejut, berarti kita masih belum bisa memadahkan cinta kasih yang sejati tadi. Belum bisa bersabar dengan kekurangan orang lain. Misalnya ketika mungkin suami atau mungkin anak atau tetangga atau kerabat yang mungkin telah menjanjikan sesuatu untuk berbuat baik dan lain sebagainya, atau berjanji untuk melakukan sesuatu kepada kita, tetapi dia gagal, dan kita merasa bahwa dia itu tidak menepati janji dan lain sebagainya, dan ada amarah di sana, maka sebenarnya kita masih belum bisa, ya, memadahkan mata cinta kasih itu. Kita gagal dalam mencintai, kita gagal dalam hidup di dalam kasih. Itu adalah parameternya. Ya. Lalu cinta kasih tidak boleh disimpan di lubuk hati yang paling dalam. Ya. Tidak boleh cinta kasih itu hanya disimpan untuk diri sendiri. Dikatakan bahwa karena tidak ada seorang pun yang menyalakan lilin lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya lilin itu bercahaya bagi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Itu dalam Matius bab 5 ayat 15. Dan menurut Santa Teresa kanak-kanak Yesus, lilin ini melambangkan cinta kasih yang seharusnya menerangi dan membuat sukacita. Maka jangan takut untuk mencintai. Meskipun tadi harus memadahkan madah penderitaan dalam mencintainya. Tidak boleh takut dan mundur karena disalahpahami ketika mengekspresikan cinta itu. Teruslah mencintai. Ya. Di mana tidak ada cinta, cintailah. Maka kamu akan mendapatkan cinta yang berlimpah. Bukan hanya mereka yang kita sayangi. Ya, jadi cinta kasih seharusnya menerangi dan membuat sukacita. Bukan hanya mereka yang hanya saya sayangi, tetapi juga semua orang yang ada di dalam rumah. Artinya semua orang yang ada di dalam komunitas kita. Semua orang yang ada di dalam kantor dan di dalam ruang kerja kita. Semua orang yang ada di dalam rumah, yaitu gereja atau jemaat dan lain sebagainya. Cinta kasih itu harus memancarkan cahayanya, harus diberikan kepada semua orang. Tidak boleh cinta kasih Allah itu hanya dimiliki secara eksklusif. Karena takut terluka tadi, maka tidak mau membagikan cinta kasih Allah itu. Itu kesalahan yang besar. Tuhan menghendaki, hendaklah terang bercahaya, supaya mereka yang melihatnya memuliakan Bapamu di surga. Itu adalah tujuan dari melodi atau tujuan dari memadahkan cinta kasih. Dan hanya mereka yang tahu. Ini adalah persyaratan yang harus kita miliki. Hanya mereka yang tahu
bagaimana berterima kasih atas cinta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, yang bisa mencintai sesamanya tanpa menyadari akan cinta kasih Allah, tanpa menyadari bahwa saya dikasihi, saya diberikan rahmat yang sungguh luar biasa oleh Allah, maka saya tidak akan pernah mampu untuk bisa membagikan terang cinta kasih itu kepada sesama. Artinya bahwa kita diajak untuk mengalami dulu cinta itu, sehingga kita bisa membagikan melodi cinta kasih itu, membagikan lagu nada cinta kasih itu, bahkan kita bisa mengajarkan nada cinta kasih itu kepada orang lain. Sehingga kita semua teristimewa, saudara dan saudariku, yang bergabung di dalam LPF ini pada malam hari ini, nanti kita bisa memadahkan cinta kasih Tuhan itu secara bersama-sama. Seperti sebuah kur yang sangat bagus. Pujian kepada Allah yang sangat bagus. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menghendaki apa-apa, ya. Dalam Mazmur 94 dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki apa-apa. Sebab Yesus tidak meminta hasil yang besar, melainkan hanya penyerahan diri dan hati yang tahu berterima kasih. Dalam Mazmur 49 telah dikatakan bahwa kurban sembelihan tidak kusukai. Persembahan kepada Allah adalah kurban pujian dan syukur. Persembahan yang berkenan di hati Allah adalah pujian dan syukur. Artinya madah cinta itu berkenan kepada Allah. Dan Teresa tadi, Santa Teresa kanak-kanak Yesus, mengajar kita bahwa tanpa cinta kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Semoga saudara dan saudariku yang terkasih, permenungan pada malam hari ini, ya, bagaimana hati yang tahu berterima kasih, hati yang tahu mencintai, tahu menerima kasih Allah ini sungguh-sungguh kita miliki. Dan kita berjalan di jalan cinta, mengikuti jalan cinta seperti yang Santa Teresa kanak-kanak Yesus telah hidupi, telah madahkan sepanjang hidupnya. Semoga permenungan malam hari ini membantu kita untuk mampu memiliki hati yang tahu berterima kasih dan tahu memadahkan cinta kasih Allah setiap hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan tidak lupa saya ingin mengajak kita semua sebelum saya tutup permenungan saya next, bahwa nanti kalau kita ingin memperdalam lagi tentang pengetahuan tentang cinta, nanti tanggal 30 sampai tanggal 1 Oktober itu ada seminar di Karmel Lembang, yaitu seminar dengan judul Little Things Can Change the World. Jadi hal kecil yang mampu, hal-hal kecil dapat mengubah dunia, ya. Oleh para pembicara itu ada di situ, ya. Kita bisa memperdalam tentang spiritualitas tadi, jalan kecil Santa Teresa tadi, mada cinta kasih tadi, sehingga kita sungguh-sungguh mampu memahami bagaimana saya bisa memadahkan cinta itu sebagai ekspresi ungkapan berterima kasih atas kebaikan Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, lalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Linawati. Terima kasih, Pak Surbona.